Kenapa Cina sangat menginginkan Taiwan? Republik Rakyat Cina punya kebijakan yang disebut Satu Cina, yang menganggap Taiwan sebagai bagian yang enggak terpisahkan dari wilayahnya. Mereka sering menekan pemerintah Taiwan, bahkan rutin melakukan latihan militer di sekitar negara pulau tersebut. Partai Komunis Cina melihat Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, meskipun Taiwan belum pernah benar-benar di bawah kendali mereka. Padahal sejarah dan budaya Taiwan tidak sama dengan Cina. Sekitar 6.000 tahun lalu, penduduk Austronesia pertama datang ke sana. Sejak awal, Taiwan memang sering berhubungan dengan pedagang dan penjelajah dari Cina. Meski demikian, masyarakat adat Taiwan telah mengatur kehidupan mereka sendiri selama berabad-abad, sebelum kekuatan kolonial Spanyol dan Belanda mendirikan koloni yang hanya bertahan singkat di pulau itu. Baru pada abad ke-17, dinasti Qing dari Cina mengambil alih Taiwan. Cina menguasai pulau itu lebih dari 200 tahun sebelum akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Di saat yang sama di Cina, terjadi konflik besar antara partai nasionalis dan partai komunis yang berkembang menjadi perang saudara. Perang saudara ini sempat berhenti ketika kedua pihak bekerja sama melawan Jepang. Selama Perang Dunia Kedua, Taiwan justru berada di pihak Jepang. Banyak orang Taiwan bahkan ikut bertugas dalam militer Jepang. Setelah Jepang kalah pada 1945, Taiwan berada di bawah kendali Republik Cina yang dipimpin kaum nasionalis. Tapi aliansi kaum nasionalis dan komunis kemudian runtuh dan perang saudara kembali pecah. Pada 1949, pasukan komunis di bawah Mao Zedong hampir sepenuhnya menguasai Cina daratan. Pemerintah nasionalis pun melarikan diri ke Taiwan, pulau yang gak pernah berhasil dikuasai oleh Mao. Menariknya, kedua pihak sama-sama mengeklaim sebagai pemerintah sah seluruh Cina. Jadi, pemerintah komunis menguasai daratan sebagai Republik Rakyat Cina, sementara pemerintah nasionalis tetap berkuasa di Taiwan sebagai Republik Cina, lengkap dengan bendera, konstitusi, bahkan kursi Cina di PBB. Semua berubah pada 1971 ketika PBB mengakui Republik Rakyat Cina sebagai satu-satunya wakil Cina. Hari ini, Taiwan hanya diakui sebagai negara oleh 12 negara di dunia. Konflik ini bukan sekedar soal wilayah strategis, tapi juga menyangkut kedaulatan, ideologi, dan identitas nasional. Bagi banyak pihak, Perang Saudara Cina seolah belum benar-benar berakhir.